Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rosyad Arif Wicaksono dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 411-821-911-90050 dari kelas paralel 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra adalah rusak penglihatan, sedangkan orang buta adalah rusak penglihatan secara total. Penyebab tunanetra yaitu biasanya bayi yang ada dalam kandungan kemungkinan besar akan terlahir dengan kondisi tunanetra. Lalu, tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan zat kimia, terkena sinar laser, atau kebiasaan mengonsumsi alkohol ketika ibu sedang hamil. Jika kita memiliki murid yang berkebutuhan khusus tunanetra, kita harus tahu dulu karakteristik anak tersebut agar kita tahu apa kekurangan dia, supaya kita bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, di sini metode yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus tunanetra yaitu bisa dengan metode pembelajaran tunanetra menggunakan tepuk tangan atau peluit contohnya. Contoh cabang olahraga untuk tunanetra adalah goalball. Permainan yang dimainkan oleh dua tim yang saling berhadapan dengan saling melemparkan bola untuk mencetak angka atau gol. Ya, yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagai maupun seluruh yang tidak menyebabkan pendengarannya tidak berfungsi. Penyebab tunarungu yaitu terbagi menjadi 3 faktor. 1. Pada faktor saat sebelum kelahiran atau prenatal. Yang kedua, saat proses kelahiran atau neonatal. Yang ketiga, pada masa setelah kelahiran atau postnatal. Ya. Disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misalnya, anak terserang herpes simplex atau juga dapat disebabkan oleh suara yang keras dapat mengganggu pendengaran. Metode pembelajaran tunarungu dengan cara gerakan tubuh atau bahasa isyarat. Contoh cabang olahraga untuk tunarungu adalah bulu tangkis, basket, lari, dan bermain sepak bola. Ya, yang ketiga yaitu tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pada perihal berbicara, sehingga sulit untuk mengeluarkan suaranya atau mengatakan sesuatu dalam perihal berkomunikasi. Penyebab tunawicara adalah faktor genetis atau keturunan, anoksia, prematur, infeksi setelah anak lahir. Tunawicara ini dibagi menjadi 2 kategori. 1. Gagap, masih terbata-bata tapi masih nangkep setidaknya maknanya. 2. Bisu, yaitu sama sekali tidak bisa berbicara. Penyebabnya yaitu adanya disfungsional pada otak. 2. Pembelajaran bahasa yang kurang tepat bisa terjadi saat berbicara dengan orang tua. 3. Hambatan dalam memproses suatu bahasa. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Cara pembelajaran tunawicara sama seperti tunarungu karena tidak jauh berbeda dengan tunarungu. Kita masih bisa mengajar menggunakan metode bahasa isyarat atau gerak tubuh. Contoh cabang olahraga untuk tunawicara adalah bola basket, lari, dan sepak bola. Ya, yang keempat yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam 2 hal utama. Pertama adalah IQ, yang kedua adalah keterbatasan pada kemampuan beradaptasi. Penyebab tunagrahita bisa karena infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir, prematur, kecelakaan sehingga cedera otak, atau kelainan genetik dan yang lain-lainnya. Cara mengajar anak tunagrahita, kita sebagai pengajar harus sabar dalam proses pengajar, karena anak tunagrahita itu memiliki IQ di bawah rata-rata. Cabang olahraga yang bisa dimainkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita yaitu misalnya bola basket atau jogging. Yang kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi di mana kemampuan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas yaitu menjadi terbatas. Penyebab tunadaksa dibagi menjadi 3, yaitu sebelum anak lahir, prenatal, terus saat kelahiran, neonatal, dan yang terakhir yaitu setelah lahir, postnatal. Cara mengajar tunadaksa ada beberapa metode.
Misalnya yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, lalu metode praktek, dan yang lain-lain. Cara mengajar tunadaksa dalam menyampaikan, seorang guru harus menyampaikan secara satu persatu kepada setiap siswa agar siswa dapat mengerti. Cabang olahraga yang bisa dimainkan oleh anak berkebutuhan khusus tunadaksa yaitu misalnya atletik, renang, dan baseball. Ya, yang terakhir yaitu yang keenam, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebabnya adalah karena ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Cara mengajar tunalaras, sebagai guru kita harus sabar dan tidak terlalu keras saat mengajar anak agar tidak marah. Cabang olahraga tunalaras yang bisa dimainkan yaitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, belajar bergerak seperti melempar bumerang atau melompat ke depan dan ke belakang. Ya, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.